Setelah banyak kali di auto dan ditolak melulu dari aplikasi ini, akhirnya lumer juga untuk aplikasinya dan uangnya langsung mendarat tanpa menunggu lama. Semua rekening bisa, kalian mau menggunakan KTP dan rekening juga bisa, pastinya tanpa sebar data, dan juga biaya bunganya sangat murah banget. Lumayan bisa buat duit jajan ataupun buat pembeli pulsa kalian selama sebulan ya. Dan pastinya di aplikasi ini bisa untuk perawatan, buruan kalian gaskan mumpung stok kuota dan duitnya lagi melimpah banget nih cuy ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Mir Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Nah makanya kalian jangan sampai kecolongan ya. Tetap gunakan masker dan juga tetap lakukan protokol kesehatan ya. Dan pastinya tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun sehingga nggak gampang terserang penyakit ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya di pinjol-pinjol legal OJK? Ataukah mungkin kalian sudah pada galbay di pinjol-pinjol ilegal? Atau mungkin udah pada nggak ditagih lagi akibat banyaknya aplikasi pinjol ilegal yang ditutup oleh OJK akhir-akhir ini ya? Namun tetap sih masih ada beberapa aplikasi yang gua dapetin di beberapa situs ya teman-teman, dan belum ditutup bahkan ya teman-teman, dan malahan ada yang masih melakukan pencairan ya. Nah makanya biasanya yang masih melakukan pencairan untuk pinjol ilegal seperti itu pada ramai banget tuh yang ngajuin, soalnya ya pengen dapetin duit gratis ya teman-teman. Nah namun tentunya berminjam di pinjol ilegal tentunya mempunyai resiko tersendiri ya. Nah kalau kalian yang nggak pengen meminjam di pinjol ilegal dengan data aman dan lain-lain, biaya bunga ya, coba kalian gaskan di aplikasi yang akan gua bahas kali ini ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya ya yang kalian lihat tadi di awal, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk di aplikasi ini gua udah berulang kali sampai bosan ngajuin di aplikasi ini, di auto melulu semenjak 2 minggu yang lalu nggak pernah tembus, dan akhirnya tembus juga ya cuy. Nah padahal di sini gua nggak berharap banget untuk bisa tembus di aplikasi ini, dan sekalinya tembus itu langsung dengan limit yang tinggi ya teman-teman, apalagi tenornya yang tinggi. Nah untuk tipsnya antar akan gua bahas kepada kalian di akhir video ataupun di pertengahan, nanti kalian nonton saja, jangan di skip ya pastinya, agar kalian nggak ketinggalan. Dan untuk di aplikasi ini memang lagi ramai-ramainya nih melakukan pencairan, makanya orang-orang tuh pada gaskan banget ya, dan nggak mau ketinggalan juga para joki ataupun para galbayers dan lain-lain ya. Dan kalau gua pribadi sih untuk di aplikasi ini nggak bakalan kehabisan untuk kuota dan limitnya ya. Nah untuk kuotanya ya, apalagi kalau di sini mah limitnya sampai dengan puluhan juta ya teman-teman. Nah makanya kalian bisa gaskan saja, lumayan sih buat modal usaha ataupun buat modal pendidikan dan lain-lain ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 2.500.000 ya cuy. Nah di sini tenornya 2 bulan ya teman-teman, ataupun 61 hari ya. Nah di sini periode pembayarannya itu dibayarkan 2 kali ya, jadi bulan pertama dan bulan kedua. Nah kemarin juga ada beberapa orang yang mengatakan, bang gue dicairkan dengan tenor sebulan tapi kok bayarnya 2 kali ya. Nah kalau yang seperti itu biasanya memang ada beberapa peminjaman ya cuy, namun nggak semua sih. Nah itu biasanya dalam sebulan kita harus bayarkan 2 kali, maksudnya 15 hari pertama kemudian 15 hari kedua. Ya tetap sama aja sih ya cuy. Ya memang kalau kita dengar kelihatannya dibayar 2 kali itu agak merepotkan, namun kalau kita melihat dari sisi satunya itu ya malah menguntungkan, soalnya kita nggak terlalu berat untuk masa pembayarannya ya, jadi dibayarkan per 15 hari ya teman-teman. Namun untuk jumlah pembayarannya ya juga tetap sama ya. Nah, namun kalau di sini gue bayarnya nanti ini adalah tiap bulan ya.
Nah, di sini yang bersih itu Rp2.375.000 ya. Karena ada biaya pemotongan biaya bunga sekian persen, biaya administrasi dan juga biaya penggunaan aplikasi ya. Nah, lumayan sih ini kalau dipinjol ilegal mah kalian nggak dapetin pemotongan seperti ini. Itu pemotongannya hampir 50-an% ya dari peminjaman kalian, dan bahkan ketika dikembalikan lagi itu naik, bahkan untuk jumlah pengembaliannya melebihi dari peminjaman pokok ya. Nah, jadi di sini gua bayarkan nantinya adalah sekitaran 2,5 juta ya, ataupun mungkin 2.550.000 kalau gua nggak salah tadinya. Dan ini udah lumayan banget soalnya ini biaya bunganya murah, dan untuk tenornya gua dapetin 2 bulan. Kalau misalkan gua dapetinnya 7 hari, waduh itu memang nggak ngotak banget sih ya cuy. Nah, untung saja sih untuk aplikasinya baik banget ya, dan pastinya nggak menyusahkan ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini mungkin kalian sudah pada tahu ya untuk yang sudah sering meminjam, namun buat yang masih pemula itu memang untuk aplikasi ini masih sangat asing karena nggak terlalu terkenal juga, nggak terlalu di bawah juga ya cuy. Jadi sedang-sedang ya. Biasanya sih kalau untuk pengguna-pengguna baru itu paling taunya aplikasi KP, kemudian Kredivo, Akulaku dan lain-lain ya. Namun kalau untuk aplikasi yang legal seperti ini namun masih di bawah ratingnya, itu biasanya belum pada banyak orang yang tahu ya. Nah, makanya mungkin juga kemarin ini banyak yang dicairkan akibat ya yang ngajuin juga nggak terlalu banyak ya. Namun sekarang ya sudah lumayan meningkat sih, tetapi kalian bisa coba saja ya. Biasanya sih kalau semakin banyak orang yang dicairkan, semakin banyak juga pengajuannya, itu biasanya semakin banyak juga cuy untuk pengaksesiannya ya. Nah, makanya buat kalian yang mungkin sudah pernah cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu kalian bisa siapa tahu kalian tahu apa saudara dari aplikasi ini, mungkin kalau ada, ataupun mungkin untuk perawatannya gimana, atau mungkin yang sudah sering di auto seperti gua kemarin terus bisa cair ya, bisa berbagi tips dan triknya juga ya teman-teman, biar kita bisa cair bareng, dan ya siapa tahu juga orang-orang lain bisa cair juga ya teman-teman, dan kebagian duitnya ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat, pinjaman uang online kilat dari PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Dan untuk aplikasi ini dideveloperi oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa, dan di sini sudah OJK dan bagian FPI. Kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui Google Play Store saja. Tinggal kalian masuk, ketikkan aplikasinya dan langsung download, atau bisa juga melalui link yang gue sediain di deskripsi ya. Tinggal kalian masuk juga tuh ya, dan langsung download sih. Jadi ya terserah dari kalian. Kadang tuh ada beberapa handphone juga yang nggak support dengan aplikasi dari Play Store ya. Nah, itu bisa kalian coba juga ya teman-teman, ataupun sebaliknya ya. Oke, selanjutnya di sini untuk aplikasinya dia diupdate sekitar tanggal 18 November 2021. Ini updatean terakhirnya ya. Kemarin juga gua wajib update ya untuk updatean terbarunya ini. Selanjutnya di sini untuk aplikasinya sudah legal OJK dan bagian AFPI ya. Jadi ini bukan legal bohongan ya. Biasanya itu ada beberapa aplikasi pinjol ya, itu yang mengatasnamakan legal, kemudian AFPI dibawahi Kominfo dan lain-lain. Padahal itu ya hanya pancingan doang ya. Kalau kalian mau cek untuk legalitas dari aplikasi peminjaman online KTA Kilat ini, bisa masuk di website OJK dan kalian bisa download daftar aplikasi yang terdaftar di OJK dan legal ya. Nah, selanjutnya di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 5 juta download. Ya, ini kalau sekelas aplikasi pinjol legal ya udah lumayan banget ya cuy. Walaupun memang masih di bawah dari Kredit Pintar, kemudian Akulaku, Danrup, dan banyak lagi sih ya. Tetapi ini sudah lumayan banyak. Kalau untuk masalah pencairan sih nggak terlalu beda jauh dengan aplikasi yang besar di atasnya ya. Nah, kemudian di sini untuk ratingnya 4,5, hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5. Selanjutnya ulasan 352.000 ulasan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau untuk detail aplikasinya di sini lumayan banyak juga sih ya teman-teman. Ini pinjaman kredit tanpa agunan. Selanjutnya di sini verifikasinya cepat, hanya perlu KTP. Kemudian verifikasi cepat di sini persetujuan dan pencairannya juga cepat ya. Jadi di sini biaya bunganya juga rendah, 0,05% per hari. Selanjutnya aman dan terpercaya. Kemudian perlindungan total terhadap privasi data kalian ini pastinya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Jadi
udah aman banget lah ya teman-teman. Jadi nggak akan sebar data ataupun nggak akan disalahgunakan data kalian ya. Berbeda halnya dengan pinjol ilegal. Oke, selanjutnya cara pembayarannya beragam, bisa melalui bank, Mandiri, BCA, BNI dan lain-lain. Namun salah satu kelemahan dari aplikasi ini itu kayaknya belum bisa untuk penggunaan untuk pencairan dengan menggunakan e-wallet ya. Namun juga gue belum tahu untuk updatean terbarunya. Kalau updatean kemarin yang masih lama itu belum ada ya teman-teman. Kalau kalian tahu bisa ketikkan di kolom komentar ya, apakah udah bisa atau enggak. Soalnya kalau bisa pakai e-wallet itu malah gampang banget ya cuy. Karena banyak orang kadang yang nggak mempunyai rekening ya, mau buat lagi malas ya, repot lagi ya. Nah kalau pakai e-wallet kan gampang banget ya cuy, tinggal buat akunnya, tinggal download dan ya langsung tinggal disinkronin aja ya cuy, dan nggak ribet ya. Nah selanjutnya di sini untuk kalian yang masih pemula dan baru ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini biar kalian paham benar ya. Dan di sini juga untuk ciri-ciri dari aplikasi pinjol yang legal OJK itu untuk customer service-nya aktif dan membalas satu persatu ya. Namun nggak semua juga cuy. Kalau pinjol ilegal juga ada sih yang seperti ini ya. Namun ya ini hanya beberapa ciri saja sih ya. Nah selanjutnya di sini untuk tentang aplikasinya, ada ya teman-teman, ini lengkap banget ya. Untuk produk peminjamannya di sini periode peminjaman 91 hari hingga dengan 180 hari, limit peminjaman maksimal 8 juta rupiah dengan biaya bunga rendahnya itu APR-nya 19% per tahun. Kemudian di sini untuk jumlah peminjamannya ini kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk aplikasi ini dia sudah legal dan terdaftar di OJK. Selanjutnya di sini keunggulan produknya ini bisa kalian baca sendiri satu persatu. Dan ya di sini bisa untuk umur 18 tahun. Jadi buat yang masih pelajar, masih mahasiswa itu sudah bisa kalian coba gaskan di aplikasi ini ya. Dan satu lagi, di sini bisa mengajukan dengan menggunakan KTP elektronik maupun KTP biasa. Jadi yang nggak mempunyai KTP elektronik bisa gunakan KTP yang biasa saja ataupun KTP yang lama ya. Yang penting dalam bentuk KTP ya teman-teman, dan KTP-nya harus wajib asli ya, soalnya nanti akan verifikasi data. Nah, untuk selanjutnya di sini apalagi ya? Untuk cara pembayarannya ini udah jelas banget ya. Nah, untuk nomor customer service, email, Facebook, Instagram itu bisa kalian lihat di sini. Dan untuk menghubunginya itu harus di jam kerja. Namun kalau untuk pengajuan di aplikasi ini bebas sih, mau mengajukan di hari libur juga bisa. Tetapi gue nggak tahu untuk pencairannya apakah bisa di hari libur atau enggak. Kalau sepengetahuan gue sih untuk di pinjol-pinjol itu jarang sih yang melakukan pencairan di hari Minggu ya. Kalau untuk pengajuan bisa-bisa saja ya. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 23 September 2017. Nah, ini awal-awal aplikasi pinjol bermunculan itu pada tahun seperti ini ya cuy, dan memang dulunya sebenarnya udah lama, namun kemarin itu nggak menggunakan aplikasi ya. Itu biasanya kalau kita mendaftar melalui website saja sih, dan cepat banget dulu untuk pencairannya. Oke, selanjutnya di sini untuk pengaksesan data hanya kamera lokasi, nggak ada kontak, media dan lain-lain. Jadi data kalian itu nggak bakalan disebar ya. Kemudian di sini kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasinya. Nanti kalian baca saja satu persatu kalau kalian masih bingung ya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat. Nah, ini kalian tinggal tekan skip dan ya kita harus login terlebih dahulu untuk di aplikasi ini. Masukkan nomor telepon dan juga passwordnya. Nah, sini kita masukkan dulu ya. Oke, ini dia teman-teman tampilan laman awal, dan ini kita udah masuk dengan limit peminjaman 8 juta rupiah. Selanjutnya di sini kalian bisa baca saja untuk pelunasan kapanpun, persetujuan cepat dengan tenor pinjaman fleksibel ya. Nah, di sini kalian bisa lihat saja untuk sertifikasinya. Nanti kalian bisa tekan sini ajukan sekarang ya. Nah, dan masuk ke sertifikasi ini tiap poinnya itu bernilai 20% ya. Nah, di sini yang gua masukin adalah baru 2 doang ya, informasi pribadi, informasi identitas ya. Nah, makanya di sini baru 40%. Dan kalau sudah terisi 5 itu nanti akan mencapai 100%, baru kalian akan mendapatkan tombol untuk melanjutkan ke pemilihan limit kalian ya.
Nah, nanti jikalau sudah pengisian limit kalian nanti akan ditinjau dulu oleh tim auditnya dan nanti akan ditelepon ya. Nah, sedikit gua bahas dulu untuk masalah informasi pribadi. Di sini memang sangat simpel banget untuk informasi pribadinya. Hanya status perkawinan, kemudian kota tempat tinggal, jangka waktu tempat tinggal, milik sendiri, status tempat tinggal ya maksud gua. Nah, di sini nomor WhatsApp. Untuk nomor WhatsAppnya ini nggak masalah nomor WhatsApp utama ya teman-teman, karena kalau menggunakan nomor WhatsApp yang bukan utama itu kadang kita nggak tahu apakah tim auditnya menghubungi melalui WA ataupun menelpon ya. Jadi wajib gunakan saja nomor pribadi kalian ya, biar nanti kalau misalkan dihubungi oleh tim auditnya gampang ya. Nah, soalnya di sini informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaan di sini kita lihat ya, hanya nama perusahaan, industri, tanggal penerimaan gaji, pendapatan per bulan ya. Nah, kemudian sini ada email ya. Ini kalian pastikan email yang dimasukkan itu adalah email yang benar ya untuk proses verifikasi ya. Nah, makanya nanti kalian masukkan email yang benar ya, karena nanti akan dikirimin kode verifikasi ya. Oke, selanjutnya di sini untuk nomor telepon kantor bisa dimasukin, bisa enggak. Selanjutnya di sini apalagi ya? Untuk kontak darurat ini kalian masukkan kontak darurat, kalau saran gue sih masukin yang ada di lingkungan keluarga kalian ataupun di lingkungan rumah kalian. Soalnya misalkan kalau ditelepon itu juga nggak jauh-jauh banget ya. Nah, kalau orang yang di rumah kalian yang mengangkat ya itu biasanya udah pada tahu ya apa yang kalian isikan. Misalkan juga kalau dia menanyakan status rumah gimana, itu mereka bisa jawab ya, ketimbang orang lain yang nggak tahu apa-apa terus kalian masukin nomornya. Nah, tiba-tiba ditelepon tim audit kan bingung ya. Nah, kalau sudah bingung kemudian jawabannya berbeda dengan yang kalian isikan di pengajuan, waduh itu nggak bakalan bisa ya cuy. Nah, selanjutnya di sini ada informasi bank juga, kalian masukkan saja. Kemudian informasi identitas ya. Informasi identitasnya ini ya hanya KTP, nomor satu KTP, dan ya hanya itu doang, dan nanti akan verifikasi wajah juga ya. Nah, oke, sedikit tips dari gua, jika lo ingin mengajukan di aplikasi ini, hambur semua dokumen kalian, mau itu slip gaji ataupun ID card, atau foto tempat bekerja, foto kalian sedang bekerja ataupun foto kalian sedang menggunakan seragam kerja dan lain-lain ya. Sebanyak-banyaknya cuy, dan itu gua lakukan kemarin karena memang ya udah nggak ada jalan lagi sih ya teman-teman, karena sudah sering di auto, dan ya gua coba aja deh masukin aja dokumen-dokumen ya yang sekiranya penting, dan alhamdulillah bisa di ACC dengan limit yang gede ya, padahal nggak berniatan untuk dapat limit yang gede sih, padahal ini juga soalnya juga masih peminjam baru ya, walaupun memang sebelumnya juga udah pernah ngajuin di aplikasi KP ya, namun itu ada rawatan, dan juga alhamdulillah kemarin bisa lunas cepat ya teman-teman. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol KTA Kilat. Kalau kalian masih bingung ataupun ingin bertanya, bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.